Pemirsa Daily Dish, saat ini maraknya perokok di usia dini semakin merajalela di Bogor. Tidak sedikit dari mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun sudah menghisap rokok. Tim kami telah melakukan investigasi apa motif mereka merokok di usia muda dan dampak apa yang disebabkan dari merokok di usia dini menurut dunia kesehatan. Berita telah dikemas secara langsung oleh tim Disinvestigasi. Berikut investigasinya. Sobat, maraknya kasus merokok di bawah umur 18 tahun semakin banyak di Bogor. Dan ini memberikan perhatian bagi pemerintah, orang tua, dan juga lingkungan sekitar. Lalu, apa motif mereka dalam merokok? Saya akan bahas dalam Disinvestigasi. Rokok itu udah dari kapan? Dari kelas 3 SD. Apakah orang tua tahu akan kamu ngerokok ini? Sudah tahu. Dan itu diperbolehkan? Boleh. Suatu saat nanti apakah ingin berhenti atau memang seperti kayak sudah kecanduan, jadi kayak ya udah biasa aja gitu? Biasa aja. Sobat Dis, kali ini saya sudah berada di suatu tempat yang dimana berapa meter dari saya ini ada tempat biasanya salah satu anak-anak dari salah satu SMP ini menongkrong di sini dan juga merokok, Sobat Dis. Jadi kita bakalan coba melihat tempatnya dan juga nanti ketika kita dapati beberapa anak-anak SMP tersebut, kita akan wawancara beberapa anak tersebut. Dan seperti yang dapat kalian lihat, berapa meter dari saya di belakang saya, di sebelah kiri saya, itu terdapat warung yang biasa mereka menongkrong di sana. Dan mungkin sekarang mereka ini belum pulang sekolah, Sobat Dis, karena sekarang menunjukkan masih sekitar jam 11-an, Sobat Dis. Maka dari itu kita masih menunggu, Sobat Dis, apakah nanti mereka nongkrong di sini atau tidak. Ketika mereka nongkrong, kita bakalan wawancara mereka. Dan saya mendapatkan data terbaru bahwa memang yang disebutkan oleh pemerintah Kota Bogor, yaitu Wali Kota Bogor, Bima Arya, Pak Bima Arya, yang dimana biasanya perokok anak-anak remaja itu udah mulai rokok pada SMP kelas 1. Jadi Sobat Dis, mereka pada umur 12 tahun sudah mulai merokok. Dan sebenarnya pemerintah sudah mulai untuk menyelenggarakan program-program agar hal tersebut tidak terjadi, yaitu program kawasan tanpa rokok, yang dimana biasanya warung-warung yang ada jual iklan rokok dan menayangkan iklan rokok, spanduk rokok, itu akan dicabut spanduk-spanduknya. Dan kali ini kita masih menunggu. Nanti ketika kita sudah menunggu, kita akan langsung pada wawancara berapa anak-anak SMP tersebut untuk mengetahui berapa sih sebenarnya motif untuk mereka merokok dan juga apa sebenarnya yang mereka cari dalam merokok, dan juga sebenarnya apakah orang tua mereka tahu ketika mereka merokok dan apakah diperbolehkan ketika orang tuanya tahu. Ikuti terus investigasi saya di Disinvestigasi. Salah satu remaja di bawah 18 tahun yang telah merokok nih Sobat Dis. Jadi kita bakalan menanya-nanyakan dan investigasi sebenarnya apakah dia merokok itu dari kapan dan juga sebenarnya apa yang menjadikan dia itu mulai merokok nih. Langsung aja Sobat Dis, kita kemari ada siapa namanya? Oke. Umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Berarti kelas SMP sekarang kelas 3, kelas 2. kelas 2 SMP. Oke. Kamu mulai merokok ini dari kapan? Dari kelas 1. Kelas 1 SD? Oh, kelas 1 SMP. Itu orang tua udah tahu? Dan diperbolehkan sekarang? Sudah. Oke. Terus mulai dari merokok itu karena apa? Terbawa lingkungan. Terbawa lingkungan ya? Jadi kayak sampai sekarang kecanduan seperti itu. Dan sebenarnya kamu tahu gak sih apa bahaya merokok itu? Belum. Belum tahu bahaya-bahayanya gitu? Jadi belum teredukasi tentang bahaya dari merokoknya itu? Ya. Oke. Kamu ini merokok sebenarnya pengen berhenti kayak suatu saat nanti, apakah ingin berhenti atau memang
seperti kayak sudah kecanduan, jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa aja, jadi kayak belum tahu bahayanya, jadi kayak biasa aja tentang gitu. Oke, baik, terima kasih atas wawancaranya. Dan itu dia Sobat Dis, wawancara dari remaja umur 18 tahun ke bawah. Oke Sobat Dis, jadi kali ini narasumber selanjutnya masih dengan remaja di bawah umur 18 tahun yang sudah merokok. Kali ini kita sudah membersamai salah satu remaja kembali, yaitu kamu siapa namanya? Jatininggo. Oke, kamu umur berapa? 14. Oke, umur 14 tahun. Berarti sekarang SMP kelas 2. Kelas 2. Nah, kamu mulai dari merokok itu udah dari kapan? Dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Udah mulai merokok itu karena apa itu kalau boleh tahu? Sosial. Karena lingkungan, faktor lingkungan. Dan itu apakah orang tua tahu akan kamu merokok ini? Sudah tahu. Dan itu diperbolehkan? Boleh. Oke. Jadi kamu ini dari kelas 2 SMP dan pernah ngerokok dari kelas 3 SD dan itu diperbolehkan oleh orang tua. Dan sebenarnya kamu tahu nggak sih bahaya dari merokok itu sendiri? Tahu. Tahu, tapi masih menghiraukan acuh tak acuh. Seperti itu. Tidak menghiraukan. Oh iya, jadi kayak tidak menghiraukan gitu ya. Oke, mungkin apakah ada niat untuk kedepannya kamu berhenti merokok atau memang biasa aja gitu? Biasa aja. Biasa aja, jadi kayak kecanduan aja gitu ya. Baik, mungkin terima kasih atas wawancaranya. Mungkin itu wawancara dari saya. Kembali lagi ke topik. Baik Sobat Dis, kali ini saya sudah bersama narasumber kembali, yaitu Bapak yang punya warung, yang dimana warungnya ini biasanya dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak SMP atau SMA di bawah umur 18 tahun, yang dimana mereka ini kebiasaan itu nongkrong sambil merokok. Nah, kali ini kita sudah bersama Bapak siapa Pak namanya? Bang Kosasi. Pak Agus Kosasi. Kosasi. Oke, Bapak umur berapa tahun Pak? 20. 70 tahun Pak. Udah berapa lama Pak nge-warung di sini Pak? Nah, baru 98. Tahun 98 itu Pak. Wah, muda sekitar 20 tahun itu Pak. Terus Pak, mengenai Bapak nih yang biasa anak nongkrong di anak SMP nongkrong di sini terus juga ngerokok-ngerokok, itu pandangan Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau pandangan Bapak sih emang gimana ya? Nggak bisa. Nggak bisa dikasih tahu juga ya Pak? Iya, ngasih tahu kamu masih Cuma SMP ya. Cuma nggak ngerti Iya, mereka. ngerti. Karena kebiasaan gitu anak-anak lah. Ya, Iya. gitu aja. Terus mereka ini biasanya nongkrong di sini tuh sampai dari kapan Pak? Dari kapan sampai kapan tuh? Pulang sekolah, Itu sampai kapan Pak? ya paling sejam lah. Sudah. Saya menunggu temennya, gitu kan. Hmm. Saya menunggu teman, akhirnya dia pulang. Gitu. Oh, seperti itu. Biasanya mereka ini beli rokok itu ketengan atau memang Ketengan, per Ketengan. sebatang. sebatang? Iya, Nggak beli yang sepak gitu. enggak. Tapi pernah nggak sih Pak kayak anak SD gitu, masih SD beli di sini? Oh, enggak, SMP. Kalau SD nggak, paling SMP gitu ya. Lah, Gitu. Sebenarnya Bapak itu melihat anak-anak ini prihatin atau gimana gitu Pak, perasaan Bapak gitu? ya, gimana ya? Sebut prihatinnya gimana? Tapi nggak bisa banyak Iya, gantiin gitu, iya, ya. gitu ya. Orang tuanya juga masih bolehin seperti itu. Bapaknya paling masa tuang warung nggak boleh, bapak saya juga nggak apa-apa kan gitu. Iya. Baik, mungkin itu Pak wawancara dari saya. Terima kasih banyak Pak. Kalau dari segi kesehatan untuk para remaja, yang pertama kalau dampak rokok itu pasti dia berpengaruh di paru-parunya. Untuk remaja sama dewasa itu sama-sama, kalau merokok itu perbandingannya sama aja, dia berbahaya mau remaja mau dewasa. Cuman lebih bahayanya lagi kalau remaja, karena kalau remaja itu kan masih reproduksinya masih berlanjut terus. Baik Sobat Dis, kali ini kita sudah ada di salah satu apotik, yaitu Apotik Satria yang berada di Bogor. Dan kali ini kita bakalan bertemu dengan narasumber kita, yaitu Dr. Taufik. Kita bakalan menggali beberapa pertanyaan kepada Dr. Taufik seputar dengan bahaya dari merokok pada remaja di bawah usia 18 tahun. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Investigasi. Baik Sobat Dis, kali ini saya sudah bersama Bapak Taufik, yang dimana dokter di Apotik Satria. Mungkin langsung saja saya bertanya nih Pak, terkait berbicara tentang merokok nih Pak, di Bogor ini anak-anak SMA, SMP, dan juga SD bahkan sudah mulai kecanduan merokok nih Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, seperti apa pandangan Bapak terkait masalah tersebut? Ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui dari bahayanya asap rokok. Pertama, asap rokok itu ada tahun 86 aja mengandung 200 racun, dan itu akan menempel di dinding paru dan dinding pembuluh darah. Jadi harap dari mulai kecil
dihindarkan merokok karena racun rokok yang menempel pada dinding pembuluh darah dan dinding alveoli paru itu hilangnya setelah 16 tahun merokok. Kemudian rangsangan-rangsangan racun itu menimbulkan banyak penyakit-penyakit yang lain, misalnya kanker paru dan sebagainya. Lalu Pak, jika dibandingkan nih Pak, ketika perokok dengan usia di bawah 18 tahun dengan perokok dengan orang yang dewasa, itu sebenarnya lebih bahaya yang mana nih Pak? Ya lebih mudah dong. Karena apa? Karena dia menghisap rokoknya kan lebih lama, ya kan? Setiap 5 tahun ada studi penelitiannya, itu 25 kali lipat terkena penyakit jantung. Jadi usia yang lebih muda terkena penyakit jantung itu kan rugi sekali. Nah, Pak, selanjutnya sebelumnya kita sudah pernah mewawancarai beberapa anak SMP yang memang kedapatan oleh kita itu merokok nih Pak. Kita wawancari mereka bahwa mereka ini sebenarnya tidak tahu akan bahaya merokok dan juga mereka merokok ini karena lingkungan. Iya. Nah, kira-kira saran dari Bapak nih terhadap remaja-remaja yang ada di Indonesia dan juga orang tua yang di luar sana itu bagaimana untuk terkait agar terhindar dari merokok nih? Yang pertama harus komprehensif. Jadi jangan hanya dari pihak orang tua saja, tapi dari guru, dari tetangga, dari itu juga mengingatkan bahayanya. Berarti memang semua pihak dari sekolah, masyarakat, juga keluarga harus mendukung atau menghindari merokok ini ya. Karena terkadang teman kita justru yang malah menjadi pengaruh seperti itu. Baik. Mungkin sebelumnya itu saja wawancara dari saya Pak. Sebelumnya banyak-banyak terima kasih nih buat Bapak Taufik dan yang telah memberikan secara jelas dan rinci tentang bahaya merokok dan dampak kesehatannya. Dan itu dia Sobat Dis, wawancara saya bersama Pak Taufik, dan terima kasih sekali lagi pada Pak Taufik. Dan itu dia, terima kasih. Sobat Dis, bahwa kasus permasalahan merokok di bawah umur 18 tahun di Bogor terkuak motifnya. Mereka mengatakan bahwa mereka ini ikut-ikutan dari lingkungannya. Dan kita juga mendapatkan suatu hal yang kita baru ketahui, bahwa ternyata orang tua dari mereka mengetahui dan setuju akan hal itu. Dan mereka beberapa juga tidak ada yang tahu akan bahaya dari merokok tersebut. Hal ini menarik untuk dibahas Sobat Dis. Saya Fahri Falsyah dari Dis Investigasi. Baik pemirsa, itu tadi investigasi dari tim Dis Investigasi mengenai maraknya perokok di bawah usia 18 tahun di Bogor, sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Mailani Cahya Pratiwi, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita terhangat Daily Dis selanjutnya.